UNESA, Unsuri dan AWI Kuala Lumpur Malaysia, serta alumni dari Fakultas Hukum UII, Untak dan Narutama Surabaya. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya Prof ya? Dan di sini juga sudah hadir teman-teman dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan teman-teman dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, yang nantinya juga bisa bertanya-tanya langsung seputar permasalahan hukum, baik yang terkait maupun yang di luar topik hari ini. Dan kami menghimbau juga untuk penonton setia Surabaya TV yang sedang menyaksikan acara kita secara live, baik melalui TikTok maupun Instagram, Anda juga langsung dapat bertanya-tanya kepada Prof Bowo tentang topik hukum yang kita bahas hari ini dengan cara menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar yang nantinya akan saya bacakan dan langsung dijawab oleh Prof Bowo sendiri. Oke Prof, ini kan kita masih bicara seputar pemilu, walaupun hasil real count-nya nanti ini memang belum keluar 100% dan belum sepenuhnya selesai, tapi kita sama-sama sudah tahu bahwasannya perolehan suara paslon 02 ini masih tetap merajai sampai saat ini. Nah, dari pihak kubu paslon lainnya, terutama 01 dan 03 ini mengusulkan wacana hak angket untuk mendorong pengusulan dugaan kecurangan dalam pemilu ini. Kalau Prof Bowo sendiri sebagai pakar hukum menanggapi hal ini seperti apa? Apakah mungkin memang bisa dijelaskan dulu Prof kepada masyarakat tentang pengertian hak angket itu sendiri seperti apa? Oh ya, ini kita bicara masalah tentang nantinya pengumuman KPU dulu ya. Tanggal 20 Maret nanti. Tanggal 20 Maret. Bener ya? Oke, kita nanti 20 Maret jangan sampai prosedur ini salah nantinya gitu loh ya. Kita bicara hak angket. Hak angket itu hak konstitusi ya toh, sesuai dengan pasal 20 ayat 1 yaitu tentang persoalan penyidikan terhadap pemerintah ya yang menentukan sesuatu yang strategis ini merugikan masyarakat banyak. Itu sebetulnya hak angketnya itu hak konstitusinya DPR, hak interpretasi. Merugikan masyarakat banyak dalam hal ini adalah tentang kecurangan pemilu. Ya, angket ya, ada angket, interpretasi, hak bertanya, jawab dan sebagainya itu ada. Ada itu hak dari DPR, hak konstitusi kan diatur dalam konstitusi boleh hak saja. Dari DPR. DPR yang mengajukan apakah hanya bisa DPR, Prof, atau masyarakat awam bisa mengajukan dan bagaimana mekanismenya? Orang politik dong. Politik kan. Jadi DPR itu melakukan persidangan dulu ya. Jangan sampai hanya angket-angket ya dalam persidangan. Sidang dulu. Ya ini dari fraksi apa nanti, 2 fraksi lah nantinya. Fraksi A dan fraksi B. Nah, berapa yang dihadiri? Nah, untuk angket, kenapa angket? Berarti ada yang persoalan yang serius kalau angket itu. Nah, setelah angket, berarti nanti ada persetujuan lagi. Kalau setuju angket tersebut, apa yang diangket? Tadi akhirnya memanggil. Nah, berarti manggil ada apa yang menjadi satu persoalan. Katakanlah memanggil KPU, KPU diambil, apa dipanggil, susu tanggung jawab, kok ada kecurangan. Ini kan isunya kan kecurangan. Nah, setelah kecurangan juga melakukan sesuatu money politik, ya toh, politisasi kan itu kan banyak itu kan. Ini ada duga-dugaan ini ya, ada seperti itu. Katanya seperti itu isunya loh ya. Nah, itu baru dipertanyakan loh, kok ada seperti ini. Nah, berapa nantinya. Nah, ketika ini sudah angket, baru nantinya angket terjadi, baru nantinya diforumkan kan. Nah, apakah nantinya ini menjadi salah satu setelah pemaksulan, kan berarti kan tanggung jawab semua ini presiden. Bukan membatalkan tentang persoalan-persoalan tentang pemilu ya, penghitungan pemilu, penetapan pemilu nanti tanggal 20 ini Maret itu. Tapi ini berhubungan ketika nanti tanggung jawab sepenuhnya memang presiden. Kalau pemilu itu tanggung jawabnya paling atas topnya itu presiden, tidak ada yang lainnya. Nah, kalau ada satu kesalahan-kesalahan, itulah bisa ditanya apakah demikian. Nah, oleh karena peran dari KPU sama Bawaslu itu penting, Bawaslu itu. Kenapa kok ada kecurangan, kok gak ada suatu sanksi-sanksi? Tidak ada. Sanksi apa sampai sekarang? Itu yang ditanyakan. Lah, kalau sudah ada real count-nya kan belum ini. Real count ya, Prof. Benar kan ya? Iya, Prof. Iya kan? Nanti tanggal 20. Jadi di manual lah, dihitung secara manual, direkapitulasi baru setelah diumumkan. Lah ini nanti bisa dijalankan. Dijalankan di MKK. Artinya ini baru bisa dijalankan setelah hasil recount selesai, Prof? Iya, recount selesai. Tapi kalau itu
kan kalau persoalan pemilu kan ada di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau memang diproses sebelum selesai, kenapa Prof? Karena kan juga hasilnya dari real count belum 100%, tapi sudah mengarah memang 02 pasti akan menang, Prof. Dengan selisih suara yang sebanyak itu, tidak mungkin hasilnya akan jauh berbeda kan, Prof? Tapi sekarang belum ada persidangan tuh? Belum ada, belum ya, ada Prof, sidang dari Jadi memang DPR itu? prosesnya harus setelah Sidang hasil dulu. real count selesai. Sidang dulu, mau sidang silakan. Kalau di MK itu setelah 3 hari baru diajukan ke MK. Lah MK itu nggak serta-merta harus mengajukan, dan itu ada pendahuluan. Baru melihat dari pendahuluan apa yang ada kekurangan, hakim itu bisa mengarahkan. Oh ini loh ada pengaruh seperti ini, oh kurang ini, positanya kurang ini, positifnya kayak ini. Nanti datanya apa? Datanya yang jangan sampai keseluruhan. Kalau keseluruhan bisa Sabang dan Maluku bisa nanti 2 miliar itu data tok, itu kertas tok itu nanti. Tapi hanya bagian dulu, sebagian itu cukup. Kalau sudah cukup baru nantinya akan diperbaiki dan diperbaiki. Nah setelah selesai baru nanti ada yang namanya sidang panel. Majelis panel itu ada semua majelis nanti itu. Jadi harus adanya satu tahap-tahapan yang harus dilalui. Jangan sampai nanti awal sudah didiskualifikasi, jangan. Itu harus memang hati-hati. Jangan sampai salah ngajukan di MK itu, kalau itu memang penghitungan suara ya. Tapi kalau ini angket, nanti itu masuknya bisa saja ini sanksi politis nih. Nah, siapa yang tanggung jawab? Bisa saja presiden nanti menjadi disanksi. Tadi ya. Prabowo sudah sempat sebut bahwa sanksinya paling ujung adalah di presiden. Dan Prabowo sudah sempat sebut tentang pemakzulan presiden. Tapi sebelum lebih jauh kita berbicara tentang pemakzulan presiden. Ini kan hak angket ini diajukan karena ada dugaan kecurangan pemilu, terutama dalam pemerintah loh ya. Pemerintah loh ya. Terutama dalam pilpres ya, Prof. Ya, kalau angket itu pemerintah loh ya. Hak angket pemerintah dalam hal ini adalah pilpres. Nah, pilpres, Prof, tapi agar hak angket itu bisa diterima, apa persyaratannya, Prof? Sidang dulu, fraksi disidangkan dulu. Oke, ada jumlah minimal nggak, Prof, dari fraksi DPR-nya? 50/3 kalau bisa itu. Yang ya menghadiri? Iya, menghadiri. Ya kalau bisa menyetujui itu bisa, ya toh 50% ya. Tapi kalau pandangan Prof Bowo sejauh ini, apakah ada kemungkinan bahwa hak angket ini akan lolos seperti apa yang diharapkan dan diperjuangkan dari kubu 03 dan 01? Tergantung partai. Tergantung partainya kan. Tapi Prof Bowo kalau melihat sekarang gimana, Prof? Karena kan banyak fraksi-fraksi itu mayoritas sekarang ada di kubu 02 seperti Golkar, PAN dan lain-lain. Akhirnya lebih banyak di 02, Prof. Jadi yang bertindak sebagai oposisi sekarang paling sisanya PKS, P3, Nasdem, PDI. Apa memungkinkan, Prof, dengan jumlah yang sedikit itu bisa mengajukan hak angket menang, Prof? Dan coba berapa? PDI kan partai yang terbanyak. Partai paling banyak. Iya. Ya, Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa disetujui. Ada, Prof? Bisa disetujui. Nah itu yang lain ya setuju itu biasa, yang setuju Nah kalau setuju ya setuju, tapi harus disidangkan dulu ya. Belum ada persidangan ini. Persidangan dalam arti sidang di DPR untuk menentukan hak angket itu kan itu. Harus persetujuan, nggak ada masalah. Kalau itu baru nanti setelah itu baru bisa. Nah, dari persetujuan itu maka bisa nanti DPR memanggil salah satu yang bertanggung jawab tentang pemilu. Siapa? KPU dan Bawaslu. Ini berarti butuh proses yang panjang ya, Prof ya? Iya, kalau cepat-cepat, jangan sampai nanti sudah diketok tapi ini sudah ada waktu ketika MK-kan itu setelah pengumuman loh ya. Tanggal 20 tanggal 20 Maret ya, Prof? Iya, 20 Maret. Nah, setelah 20 Maret apabila misalnya proses dalam hak angket itu belum selesai, sementara nanti kita kejar-kejaran Oktober sudah pelantikan, seperti apa, Prof? Nah, ini jadi akan menjadi satu keributan. Jadi nanti ada satu keributan bahwa masyarakat, rakyat ini akan ribut dikarenakan ini adalah elit politik kan. Rakyat tidak tahu apa-apa ini. Apa ini maksud angket? Nah, angket sudah saya jelaskan kan. Masyarakat kan nggak tahu sebetulnya apa sih angket itu, apa sih interpretasi itu, apa sih dengar itu kan nggak tahu. Itu hak konstitusi dari DPR. Nah, kita kembali lagi ke trias politika. Makanya saya bicara trias politika itu ada 3 bagian yang memang mohon maaf. Jadi inilah rancunya, baik judikatif bisa membuat suatu undang-undang, baik eksekutif bisa membuat undang-undang, baik legislatif buat undang-undang. Legislatif bisa membuat undang sendiri kok. Bisa. Terlepas dari dibatalkan dan sebagainya, itu terlepas dari kalau sudah politik itu lain. Jadi politik itu adalah satu hukum, itu proses politik sebetulnya. Kalau sudah proses politik nanti menjadi proses hukum sebetulnya itu. Proses hukum. Iya, segala macam cara itu
akan ditempuh sebenarnya. Oke, baik, ini menarik ya Prof. Tadi Prof sudah sempat Saya nggak bicara masalah prosedur ya. Kalau prosedur harus tahapannya begini-begini, kalau sudah prosedur tidak bisa. Agak susah saya bisa untuk memberikan prediksi untuk kedepannya. Asumsi ya, perspektif yang ke depan itu susah untuk politik itu. Baik. Ini kita berbicara. Kalau hukum ada pasti, tapi kalau politik bisa aja. Bisa. Berbagai macam cara, segala macam cara. Ada banyak kemungkinan ya Prof ya? Kemungkinan bisa. Kemungkinan ya. Ya. Jadi nggak bisa saklek ya Prof ya? Nggak bisa saklek. Nah ini kalau kita berbicara tentang case kemungkinan apabila mungkin diterima nanti di fraksi-fraksi bahwasanya nanti hak angket ini akan ini ketika diterima oleh minimal 2 fraksi. Minimal 2 fraksi. Iya. Oke. Nah setelah itu sudah diterima, berlanjut nih Prof. Lalu kemana alurnya Prof? Nah, alurnya ke presiden, lalu seperti apa Prof? Enggak, ke presiden dong. Setelah ini sudah diterima ini kan, Ya. diketuk, diajukan di DPR. Diajukan. DPR ngetuk, maka diajukan lagi lah ke MK. Setelah MK nanti diajukan ke MPR. MPR ini presiden sebetulnya pemakzulan kalau angket ini sebetulnya, bukan pembatalan korupsi. Jadi sebetulnya hak angket ini tujuan utamanya untuk mengusut kecurangan atau untuk pemakzulan presiden? Ketika presiden, ketika ada suatu tindak pidana bisa seperti ini. Jadi ini dampak akhirnya bisa sampai pemakzulan presiden. Oke. Dan apakah juga bisa membatalkan hasil dari real count nanti, Prof? Apabila hak angket ini diterima? Itu jadi persoalan. Ketika nantinya semua akan menjadi persoalan, ini jadi nanti bisa saja dibatalkan, didiskualifikasi dan sebagainya. Bisa Artinya, saja. Kalau didiskualifikasi, apakah ada pemilu ulang? Nah ini tergantung nanti politiknya bagaimana. Orang yang buat satu undang-undang antara legislatif dan eksekutif, presiden ini buat undang-undang kan sama-sama buat undang-undang. Contoh ya, saya nggak bicara ilustrasinya ya. Kalau presiden bisa buat perpu kan, presiden dan di bawahnya kan bisa. DPR bisa membuat undang-undang. Contohnya kalau pasal 5 ada rancangan undang-undang dan sebagainya. Kalau rancangan undang-undang ditolak, buat perpu kan itu ada politik. Nah ya, contohnya seperti itu. DPR juga membuat undang-undang sesuai dengan pasal 20. Ketika undang-undang dibuat, tidak bisa, harus menggelinding 1 bulan gelinding. Nah, ini memang kejar-kejaran menyangkut politik ini. Oke, jadi masing-masing pihak bisa membuat undang-undang dengan kepentingannya masing-masing, Prof? Iya. Oke, jadi menurut Prof bahwa bagaimana nih untuk mengatasi hal seperti ini, Prof? Bisa saja, DPR bisa membuat undang-undang, makanya diadakan satu hak angket, dia mengadakan inisiator hak angket. Nah, angket baru didengungkan sekarang ini pemilu. Dulu tidak pernah angket itu. Oh, jadi sepanjang sejarah pemilu Indonesia belum pernah ada hak angket, belum Prof? Ada angket. Artinya apabila ini dijalankan ini menjadi pertama, Prof, dalam sejarah pemilu Indonesia. Nah, tapi orang belum tahu kan. Masyarakat nggak tahu kalau kita nggak jelaskan kan. Betul. Baru tahu kan sekarang. Saya nggak pernah, bukan politik loh ya. Saya menyampaikan hak angket itu bisa kena eksekusi sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Yang di amandemen sudah ada itu hak angket itu hanya DPR. Baik, ini kan memang hak angket ini diajukan untuk membuktikan kecurangan. Kecurangan, maksudnya angket itu makna definisi angket itu ketika pemerintah loh ya, pemerintah presiden ini kelihatannya presiden ketika ada sesuatu ya hal-hal yang memang sangat-sangat ya merugikan ya tentang masalah ke masyarakat yang memang masif, contohnya seperti itu. Contohnya apa saya tidak tahu nantinya apa yang ditemakan hak angket ini, apakah ini masalah tentang keuangan negara, apakah tentang bansos, apa tentang masalah penekanan yang lain dan sebagainya. Itu adalah merupakan satu bagian itulah nanti. Nah makanya hak angket itu adalah satu penyelidikan, dia tahu penyelidikan pada pemerintah. Oke, baik Prof. Ini artinya hak angket adalah proses penyelidikan terhadap pemerintah terhadap jalannya proses pemerintahan. Benar. Oke, Prof. Sepertinya semakin panas di perbincangan kita, tapi kita sepertinya harus break dulu sebentar karena akan ada iklan yang akan lewat. Tapi kita akan kembali di Hukum di Mata Bawah setelah yang satu ini.
Pharmacy in the house, yo. Pesannya mudah, petugasnya ramah, dan kamu cukup di rumah aja. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Banyak pengobatan alternatif yang ditawarkan ketika Anda menderita suatu penyakit. Maka kita harus berhati-hati dan bijak menentukan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkannya. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi di Jalan Gunung Sari nomor 196 Surabaya. Telepon 0821 6739 1717 atau 0851 0316 6006. Buka setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana Ibu, ada yang bisa kami bantu? Saya sakit asam urat dan sendi. Bila Anda merasa ngilu, sakit dan nyeri pada persendian, hal itu disebabkan karena adanya peradangan pada sendi. Nyeri sendi adalah rasa sakit pada bagian tubuh yang menghubungkan antar tulang yang sering menimbulkan rasa sakit yang dapat mengganggu pergerakan tubuh. Nyeri sendi dapat berlangsung secara singkat maupun lama. Tingkat rasa sakitnya pun bervariasi, mulai dari rasa sakit yang ringan, menengah, hingga parah. Saat mengalami masalah persendian, tubuh akan sulit digerakkan karena kondisi persendian kaku serta menimbulkan rasa sakit saat ada pergerakan. Pengobatan tulang dan sendi menangani berbagai keluhan kesehatan tulang seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf atau urat kejepit, dan asam urat, dan berbagai keluhan tentang kesehatan tulang dan sendi. Saya mempunyai keluhan sakit asam urat dan nyeri persendian pada lutut. Setelah saya berobat di pengobatan tulang dan sendi, alhamdulillah sudah ada perubahan. Peka terhadap kondisi tubuh merupakan kunci utama. Rasa nyeri yang dirasakan merupakan pertanda adanya masalah kesehatan tubuh termasuk nyeri persendian. Seperti posisi membungkuk ketika mengangkat beban, dapat mengakibatkan lapisan antar sendi menipis dan menyebabkan nyeri persendian. Segeralah datang ke pengobatan tulang dan sendi di Jalan Gunung Sari nomor 196 Surabaya. Telepon 0821 6739 1717 atau 0851 0316 6006. Penyembuhan dilakukan dengan terapi uap dan menggunakan ramuan herbal alami tanpa efek samping. Yang ditangani oleh ahli pengobatan tulang dan sendi, Anda akan mendapatkan kesembuhan. Kita setelah hasil dari terapi tadi ya, ini kita sudah melakukan keluhannya, itu yang masalah kejepit Bapak, dan untuk obatnya Pak, ya ini obatnya kita herbal. Nah ini Bapak gunakan selama untuk 25 hari. Baik, ini Bapak gunakan obatnya rutin Pak ya. Mari, terima kasih Pak. Saya punya keluhan cara kejepit, saya berobat kemana-mana, tidak ada yang bisa, hasilnya tidak ada. Setelah saya tahu info dari teman saya, alhamdulillah setelah berobat 1 kali 2 kali, penyakit cara kejepit saya sudah agak membaik dan berhasil sembuh. Awas, jangan salah alamat. Hanya di pengobatan tulang dan sendi
di Jalan Gunung Sari, nomor 196, Surabaya. Telepon 0821 6739 1717 atau 0851 0316 6006. Mau jalan-jalan ke luar negeri? Korea? Jepang? Atau mau umroh ke Tanah Suci? Atau kamu mau yang ini? Mobil listrik Wuling Bingo dan uang tunai 30 juta rupiah setiap bulannya. Jangan sampai ketinggalan, JFX Gold X Gold Championship 2024 sedang berlangsung dari Februari sampai Desember 2024. Transaksi fisik emas di Postpay Gold sekarang. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk bawa pulang hadiah grand prize yang bombastis. Ada 3 kategori yang bisa kamu ikuti. Tiap peserta bisa loh memenangkan lebih dari 1 kategori. Kompetisinya gratis. Tunggu apa lagi? Buktikan kehebatanmu Dalam menabung fisik emas bersama kami. Yuk download Postpay sekarang. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bawah. Ini tadi pembicaraannya udah panas banget ya Prof. Kita berbicara tentang kecurangan pemilu, tentang hak angket, dan ternyata outputnya terakhir nanti bisa sampai pemakzulan presiden ya Prof ya. Nah, ini apakah hak angket ini bisa digulirkan Prof? Untuk kepentingan lain selain pemilu, kalau menurut Prof Bowo? Ya, DPR itu kan tempatnya orang berpolitik. Artinya Prof? Orang berpolitik akan meroses produk tentang hukum. Proses politik nanti menjadi proses hukum. Meskipun proses hukum itu sebetulnya judikatif, tapi legislatif juga bisa. Dia punya hak konstitusi untuk apa? Untuk tujuannya membuat satu keputusan hukum. Berarti kerancuan dari sinilah pembagian kekuasaan seperti ini, baik eksekutif, baik yudikatif, baik legislatif. Sebetulnya siapa sih yang membuat undang-undang itu? Siapa sih yang membuat produk hukum ini? Baru jelas sekarang saya jelaskan ini. Kalau dulu siapa sih? Hanya hakim aja, kan enggak juga. Baik Prof. Kalau dari Prof Bowo sendiri sebagai pakar hukum, untuk mengatasi kerancuan ini semestinya apa yang mesti dirubah Prof? Undang-undangnya, undang-undang pemilunya itu. Undang-undang pemilunya Iya, Prof ya? itu harus memang benar-benar dirubah. Jadi ketika baik itu ditegaskan kalau memang ada sesuatu ya, baik itu penyelenggara negara itu harus netralitas. Kalau enggak, ada sanksi tegas, bukan kena sanksi hanyalah tentang masalah yang berhubungan pada saat pemilu, tapi ini berjalan sampai akhir dari pemilu. Bukan kalau pemilu bubar sudah tidak ada lagi. Jadi yang dirubah adalah undang-undang pemilu, netralitas penyelenggara antara lain, yaitu baik eksekutif, yudikatif, legislatif. Memang sih kalau kita bicara legislatif berarti apa? Legislatif itu adalah memang orang yang punya salah satu DPR, ya toh, penyelenggara. Tapi kalau kita bicara masalah hanyalah eksekutif, itu hanyalah baik presiden dan di bawahnya jajarannya. Yudikatif adalah hakim sampai tingkat Mahkamah Agung, sampai Mahkamah Konstitusi. Itu yudikatif. Terus hakim yaitu
yang berhubungan dengan pemutus-pemutus perkara judisial, hakim judisial itu juga harus netral. Tapi netralitas pejabat negara itu kan memang sudah diatur ya Prof dalam Undang-Undang Pemilu, sempat kita bahas di episode sebelumnya, Tapi Prof. belum jalan tuh. Belum jalan. Jadi menurut Prabowo belum jalan. Belum jalan ini. Masih ada banyak pelanggaran tapi nggak ada. Yang masih mana? Tidak netral berarti Prof di 2024 kemarin. Mana buktinya ini? Mana? Nggak ada kabar-kabar seperti itu kan? Jadi belum ada sanksi-sanksi yang diterapkan. Ya. Sanksi-sanksi itu sebetulnya harusnya dari siapa, Prof? Sanksinya itu ada dari kepolisian, kejaksaan, baru pelimpahannya ke pengadilan dalam waktu 7 hari pelimpahannya. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Artinya kalau misalnya dan Bawaslu. Artinya apabila tidak ada sanksi yang diberikan kepada pejabat negara yang terbukti tidak netral di pemilu kemarin, setuju nggak Prof dikatakan apa itu adalah kegagalan mereka? Ya, kegagalan tentang aturan prosedurnya, prosedur pemilunya. Kegagalan ya Prof? Harus revisi sebenarnya. Oke. Prof, ini masih ada yang bingung Prof antara hak angket atau sengketa pemilu. Itu perbedaannya di mana Prof? Kalau angket itu adalah penyelidikan tentang pemerintah ketika ada satu kesalahan penyelenggaraan tentang suatu hubungannya dengan pemilu, yaitu tentang ada kecurangan, itu aja. Apakah hak angket itu hanya untuk pemilu saja Prof atau juga bisa dilakukan untuk case lain? Angket itu bisa saja, bukan hanyalah pemilu saja, tapi nanti keputusannya apa nantinya. Keputusannya kan belum tahu, karena penyelidikannya kan belum sentak. Kalau penyelidikannya memang ada presiden yang menyalahi tentang hal-hal yang berhubungan dengan adanya pemilu, contohnya seperti itu kena juga, bisa kena. Oh, seperti misalnya presiden tidak netral, itu juga bisa di hak angket. Itu angket. Tapi kalau case ini, hak angket itu diajukan untuk mengusut kecurangan pemilu pilpres utamanya. Angket ini ya. Ya, outputnya Prof, apakah mengusut kecurangan ini agar pemilunya bisa diulang kembali atau seperti apa Prof? Tergantung keputusan dari DPR. Keputusan DPR apa? DPR itu punya keputusan loh. Oke. Dia kan bisa membuat satu undang-undang juga. Opsinya Prof sebagai pakar hukum? Opsi yang memungkinkan untuk nanti apabila memang hak angket itu terjadi? Perspektif kedepannya adalah ketika kita berpolitik, segala macam apapun ditempuh. Tidak bisa dengan aturan hukum, tidak bisa dengan apa, kena kekuasaan. Jadi maksad itu ditempuh, kekuasaannya nanti ditempuh, semua kekuasaan ditempuh. Saya punya kekuasaan, saya tempuh, punya kekuasaan tempuh. Jadi saling tarung kekuasaan ini. Oke. Contohnya orang nggak tahu apa sih angket, ini tarung suatu kekuasaan. Tapi yang sebenarnya menjadi tuntutan dari 01 dan 03 itu apa Prof? Apakah pengin pemilunya diulang atau kepingin 02 didiskualifikasi atau seperti apa Prof? Output yang diharapkan dari pengajuan hak angket ini sendiri? Ya diskualifikasi, otomatis kan diulang. Gak mungkin, kalau pemilu nggak diulang itu nggak mungkin, karena kalah kan. Diskualifikasi 02 artinya kalau diulang hanya 01 dan 03? Atau seperti apa Prof? Loh, ini kan 01 sama 03 ya toh, ini menjadi koalisi dalam arti menjadi salah satu ya hubungannya sudah apa ya, menjadi satu lah. Nah, bolos satu, gabung, kolaborasi ya. Untuk apa? Untuk angket ini kan bisa. Kalau paslon 1 dan 3. Untuk apa? Untuk menggagalkan paslon 2, bisa saja kan. Oke. Apa nggak bisa ini ya, konstitusi kok. Jadi semua nggak bisa terjadi. Dari eksekutif melarang nggak bisa. Melarang apa? Ini ya hak konstitusi, hak undang-undang dasar konstitusi itu. Apa? Pasal 20 dong, ayat 1. Ini kan urusan DPR. Pasal 20 ayat 1 ya Prof? Iya. Oke. Perbedaannya dengan sengketa pemilu Prof? Kalau sengketa pemilu ada MK ya 24 2003. Ketika ada persoalan pemilu, penghitungan pemilu di MK. Nah, MK ya bisa saja nanti tergantung keputusan hakim. Orang bicara tentang perspektif dan sebagainya tidak bisa. Saya pun tidak bisa. Kenapa? Keputusan itu adalah keputusan yang final dan banding, tidak bisa dibanding, tidak bisa dikasasi. Makanya kalau sudah keputusan MK, lah itu tidak bisa apa-apa. Hanya di MK kan itu. Jadi hampir mirip sama case yang kemarin sampai kayak iya, nggak usah ada putusan MK, tidak ada namanya kasasi, tidak ada semacam apa, nggak ada. Final ya Prof? Final, makanya kalau sampai terjadi seperti hakim konstitusi kena etika, ini yang terberat sebetulnya. Inilah jangan sampai terulang lagi. Dan itu pernah terjadi di dalam sejarah pemilu Indonesia ya Prof ya?
Ya itulah. Nah ini kan sama-sama. Kalau sudah kekuasaan menggunakan maksatnya bukan reksatnya, jadi seperti ini. Ada nggak Prof hal preventif yang bisa dilakukan agar hal itu tidak terulang kembali? Nah, kalau sudah punya kekuasaan, apa sih nggak bisa? Kalau kekuasaan, sebenarnya negara kita negara hukum, tapi banyak yang dilanggar itu sekarang. Nah inilah harus memang ada penertiban ke depannya. Pertama, kepastian hukum ini harus memang benar-benar harus dipatuhi, harus memang benar-benar harus dilalui dalam arti kalau orang sudah ada kepastian hukum berarti pasti. Kepastian hukum kapan? Nah ini yang menjadi persoalan. Kalau seperti ini, waduh, ini menjadi kegagalan nantinya. Kegagalan dalam arti apa? Kegagalannya pertama, ketika hal-hal adalah politik yang digunakan, nanti menyebabkan satu, yaitu investasi. Orang investor ke sini, waduh, nanti kalau seperti ini, nggak jelas, dia akan apa ya? Waduh, kalau gitu ya mohon maaf. Jadi akhirnya apa? Akhirnya nyalinya ciut lagi gitu loh. Ini juga berpengaruh bagi ekonomi juga. Kalau politik itu berpengaruh semua. Nah makanya orang yang punya kewenangan, ya itu kan sekarang menjadi satu leader dari negara ini adalah memang khususnya ya memang ketua partai dan orang partai semua ini kuat-kuat nih. Partai ini. Makanya apa yang dikatakan sekarang ini ada oposisi ya memang seperti itu. Jadi nggak punya kekuasaan itu ada keseimbangan sebetulnya. Oke. Tapi Prof, dalam salah satu artikel saya sempat baca bahwasannya Prof Mahfud sempat mengatakan hak angket ini mau diusahakan bagaimanapun tidak akan bisa merubah hasil pemilu. Menurut Prof Bowo seperti apa? Apakah ini hasil dari pesimisme atau memang ini adalah hasil analisis beliau sebagai pakar hukum juga? Iya. Saya juga membuat buku tentang politik hukum tuh. Dan menurut politik itu produk hukum. Pak Mahfud juga begitu. Saya punya referensinya juga. Sama saya ini adalah salah satu di UI adalah, mohon maaf, saya itu adalah mahasiswa juga. Jadi menurut Prof Bowo masih bisa? Tahu, saya tahu. Kalau sudah begitu Pak Mahfud ngomong juga. Kalau gitu Pak Mahfud bagaimana tentang disertasinya bahwa hukum adalah produk politik, ya kan? Nah kalau politik sudah menggunakan satu produk hukum bagaimana? Harus saya bukan apa, ini adalah merupakan salah satu pendapat saya, Jang. Ada referensi, makanya ada satu pendapat seperti ini. Jadi hukum itu ternyata produknya politik. Nah, mohon maaf, ketika DPR mengubah suatu undang-undang bisa saja yang buat DPR. Yang membuat DPR, yang mengubah DPR juga bisa ya Prof? Tapi ada keputusan hukum. Keputusan hukum yaitu jurisprudensi. Ada keputusan MK. Sama-sama membuat suatu keputusan kan? Ya kan? Legislatif buat suatu produk hukum. Judikatif MK buat suatu produk hukum. Contohnya MK nomor PPU 90 2003 kan produk hukum juga. Ya DPR juga, saya juga produk hukum. Kamu punya undang-undang itu kan hasil dari saya. Tentunya Undang-Undang 24 2003 itu kan dari produk saya. Jadi sama-sama punya kekuatan kan, yang kasihan ini rakyat sendiri kan. Tingkat atas yang punya membuat satu produk hukum, undang-undang dan sebagainya, sama-sama ini kalau ada suatu gap-gap ini yang kasihan adalah rakyatnya sebenarnya. Jadi saya bicara ini bukan bicara yang awang-awang. Bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Bisa dipertanggungjawabkan secara nalar, compensation-nya itu ya. Gitu guys. Prof, jangan tegang terus Prof. Habis ini kita akan langsung ada buka sesi tanya jawab dari teman-teman yang ada di studio ya Prof ya. Boleh kita kasih kesempatan waktu dan tempat kami sediakan? Silakan. Silakan. Perkenalkan nama dan asal kampus untuk bisa langsung bertanya kepada Prof Bowo. Silakan berdiri. Ya. Perkenalkan, nama saya Rafli Fikar Hafiz dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dari program studi sastra Indonesia. Prof, saya mau bertanya tentang apakah hak angket bisa dikatakan sebagai bentuk dijalankannya fungsi pengawasan DPR untuk memastikan bahwa undang-undang sudah dijalankan dengan baik dan tidak ada pelanggaran dalam implementasinya. Dan hak angket diatur dalam undang-undang apa, Prof? Undang-Undang Dasar
Baik, terima kasih pertanyaannya Mas. Ya, Prof. Apakah memang hak angket itu adalah pembuktian bahwa sudah memeriksa jalannya pemerintahan ini, Prof? Iya. Dan diandung dalam Undang-Undang nomor berapa, Prof? Undang-Undang nomor 20. Undang-Undang nomor 20. Undang-Undang dasar nomor pasal 20. Pasal 20 dan memang Undang-Undang 45 yang sudah diamandemen pada tahun 2002 seperti itu. Hak angket yang sekarang berjalan memang sudah sesuai dengan fungsinya, Prof? Sudah sesuai dengan fungsinya kah, Prof? Bukan, ada angket tadi loh. Hak angket itu karena tidak sesuai dengan fungsinya maka dilakukan hak angket. Kalau hak angket itu hak DPR untuk memeriksa, menyelidiki tentang hal-hal ikhwal, tentang masalah yang masif, persoalan-persoalan kenegaraan. Oke, baik. Semoga sudah menjawab ya. Ya, seperti ini itu. ada Jadi, pertanyaan kedua. Boleh? Pasalnya 20, Mas Pasal Ari, 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 yang sudah diamandemen pada tahun 2023. Artinya hak angket adalah bentuk dari fungsi pengawasan ya, Prof? Benar, ya? bukan pengawasan saja tapi penyelidikan. Pengawasan dan penyelidikan. Iya. Oke, pertanyaan kedua silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aza dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pertanyaan saya, apakah hasil temuan dari Pansus Hak Angket perlu dikonsultasikan dulu kepada Presiden? Jika iya, apakah itu bisa diartikan bahwa pemerintah bisa melakukan intervensi dalam DPR? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup baik, Prof. Seperti apa, Prof? Nggak bisa dong. Ya, kalau DPR bisa dikonsultasikan. Tapi ini kan bertentangan dengan Presiden. Masa konsultasi dulu? Ini kan penyelidikan. Pemerintah yang tertinggi adalah Presiden. Iya, betul, Prof. Karena angket adalah penyelidikan tentang hal ikhwal, tentang yang berhubungan dengan tidak sesuai dengan harapan, apa yang menjadi kenyataan ya. Contohnya apa? Contohnya tentang masalah persoalan yang hal ikhwal tentang masyarakat, karena ada pemilu inilah, ada kecurangan, ya toh? Oke. Jadi ini politisasi, ya, yang lain-lainnya, penekanan dan sebagainya seperti itu. Makanya diadakan hak angket, dilakukan hak angket. Tapi angketnya sampai sekarang belum dilakukan kan? Saya belum tahu sampai sejauh mana nanti keputusan angket. Oke, ini tapi jangan sampai hak angket, tapi belum ada jelas saya. Oke, Prof, kita sepertinya harus jeda sebentar, Prof. Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar buat masyarakat, kenapa hak angket masih belum jalan? Belum jalan. Kita bahas lebih lanjut nanti di segmen ketiga setelah yang satu ini tetap dihukum di Mata Bowo. Banyak banget sekarang platform investasi. Enaknya investasi di mana ya? Udah tahu Postpay Gold belum? Platform investasi fisik emas secara digital. Kualitas fisik emasnya standar internasional. Emang aman ya? Aman banget, soalnya dilindungi oleh pemerintah, udah gitu transaksinya syariah lagi. Ribet nggak sih? Enggak kok, tinggal buka aplikasi Postpay, pilih fitur Postpay Gold, terus daftar deh. Pasti modalnya harus besar ya? Enggak dong, cuma dengan 10.000 aja kamu udah bisa mulai nabung emas. Tapi investasi emas kan untuk jangka panjang. Emang bisa untuk jangka pendek? Bisa dong, karena kamu bisa jual beli emas secara real time, sesuai dengan harga pasar domestik maupun internasional. Gak ada fisiknya. Tabungan emas kamu bisa dikirim fisiknya dan diambil di kantor pos terdekat. Minimal kamu punya 5 gram ya. Oke. Yuk transaksi fisik emas di Postpay Gold. Gangguan radang sendi bisa terjadi dan menyerang siapapun, khususnya orang dewasa. Begitu juga dengan penyakit mata dapat menyerang setiap orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Gangguan sendi harus disikapi dengan serius dan mendapatkan penanganan yang tepat, karena jika tidak dapat menyebabkan kelumpuhan. Begitu juga dengan penyakit mata, apabila tidak segera diatasi, maka kerusakan permanen akan terjadi sehingga dapat menyebabkan kerusakan bahkan dapat menjadikan kebutaan.
Banyak cara pengobatan yang dipilih masyarakat secara medis, namun masyarakat juga dapat memilih pengobatan secara tradisional tanpa tindakan operasi. Sebagai pilihan penyembuhan tanpa menjalani tindakan operasi adalah solusi penyembuhan tanpa resiko. Kami hadir untuk Anda, klinik pengobatan herbal, tulang, sendi, dan mata yang berada di Jalan Gunung Sari, Kota Surabaya, nomor 196, depan SPBU, Surabaya Barat. Upaya penyembuhan melalui terapi herbal dapat mengatasi keluhan tulang dan sendi, osteoporosis atau pengeroposan tulang, pengapuran sendi, radang sendi, saraf terjepit, asam urat, dan keluhan tulang lainnya. Hanya dengan beberapa kali mengikuti terapi herbal, penderita sudah dapat merasakan khasiatnya. Iya, selama saya berobat di sini memang ada banyak berkurang daripada terapi yang diterapkan pada pengobatan ini, ada banyak berkurang daripada pinggang saya. Upaya penyembuhan lewat terapi herbal ini juga mampu mengatasi penyakit mata, katarak, rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, mata merah, dan keluhan mata lainnya. Dan di pengobatan kedua memang sama sekali sudah merasakan perubahan yang signifikan, yang rabun saya itu sudah menghilang dan saya melihat jelas untuk membaca. Pastikan Anda untuk mencoba pengobatan alternatif terapi herbal, tulang dan sendi, serta mata sebelum dinyatakan sangat parah hingga harus menjalani operasi. Saat ini, banyak pasien yang sudah merasakan kampuhan pengobatan kami. Saya pernah menderita penyakit mata katarak. Saya sudah berobat ke sana kemari, tapi tidak ada hasil. Setelah saya berobat di klinik pengobatan herbal tanpa operasi, mata, tulang, dan sendi, 2 kali saya berobat, langsung sembuh. Sekarang penglihatan saya normal kembali. Awal gejala yang saya alami itu nyeri sendi di lutut yang sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Dan akhirnya saya berobat ke pengobatan tulang dan sendi tanpa operasi. Setelah melakukan 3 kali terapi, nyeri sendi yang saya rasakan itu hilang dan saya pun dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Ayo, tunggu apa lagi? Pastikan Anda berkunjung ke terapi herbal, tulang, sendi, dan mata untuk mendapatkan layanan yang berkualitas. Di sini aku dapat banyak banget pengalaman, habis itu pengetahuan baru tentang public speaking dan juga news anchor. Dimana ini tuh di bidang yang aku suka juga. Terus aku ada dapat tapping news anchor, itu juga pengalaman banget buat aku karena itu baru buat aku. Jadi seru banget di sini. Dapat teman-teman baru juga. Ya, selama 2 hari ini saya ikut pelatihan public speaking ini cukup membantu karena saya jadi orang yang lebih percaya diri lagi. Saya juga punya pengalaman baru di sini dan saya bisa lebih mudah bersosialisasi. Oke, jadi untuk 2 hari ini tentunya seru banget. Pengalaman yang bisa aku dapat itu dapat teman baru, dapat pengetahuan baru, dan dapat pengalaman baru tentunya. Terima kasih.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah, Prof, ini tadi kan sudah panas sekali pembicaraan kita. Nanti tadi Prof Bowo sudah sempat singgung bahwasannya kenapa sih hak angket ini nggak jalan-jalan? Apakah ada proses yang mengganjal supaya memang hal ini nggak jalan-jalan? Kalau menurut analisis Prof Bowo sebagai pakar hukum seperti apa, Prof? Ya tergantung ada satu niatan. Kalau nggak ada niat jangan sampai ngomong lah. Ngomong itu nggak ada hasilnya. Sekarang masyarakat tahu ya apa yang menjadi hasilnya. Yang Kan? nggak ada niat itu siapa, Prof? Dipertegas, Prof. Ya politik itu mana kawan mana lawan nggak tahu. Sekarang kawan, besok lawan, masa tahu kita. Oke. Itu politik. Jadi yang mengganjal kenapa sampai sekarang belum jalan adalah niatnya. Niatnya nggak ada niat. Kalau niat kompak jadi satu. Makanya negara kesatuan Indonesia itu yaitu penting. Persatuan, nah, itu penting. Makanya nggak ada kesatuan kan gini kan. Bisa diubah-ubah. Ternyata jangan masyarakat ini jangan terkecoh masalah tentang hal-hal yang biasanya fanatik sama politik, wah begini jangan. Tersiksa sendiri nantinya, iya kan? Dulu kawan, wah begini, cukup besok sudah jadi rangkulan. Ya, okay. Nah itu jangan. Jadi nggak boleh ya masyarakat terlalu fanatik terhadap salah satu tokoh. Ini saya yang ngomong. Contoh yang baik, masyarakat gak usah fanatik apa sama hal-hal yang sifatnya politik. Karena dinamis sekali, nggak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Okay. Kalau hukum pasti hukumnya demikian. Pasal 362, pencurian. Pasal 372, 378, penipuan penggelapan, ya kan? Pasal tentang perampasan 368 kan sudah jelas. Oke. Tapi kalau politik nggak jelas, bisa nabrak hukum juga. Nggak bisa saya. Politik bisa nabrak hukum ya, Prof, ya? Hukum ditabrak, MK ditabrak, ya kan? Waduh. Ada KPU ya kena etika. Ini kan repot saya ini. Yang mana? Tapi ya saya harus memang hal-hal demikian itu memberikan edukasi bagi masyarakat. So masyarakat ini nggak usah fanatik tentang ada keributan di elit politik. Biarlah itu berjalan, ya toh. Apa yang menjadi tujuan silakan. Mau begini, mau gini. Yang penting sekarang itu bagaimana pemerintah beras itu tidak naik, ya kan? Bahan pokok tidak naik, ya kan? Nah itu bila menjadi satu keadilan kesejahteraan itu aja kok rakyat itu nggak butuh apa-apa. Siapa yang jadi pemimpin tidak apa-apa. Jangan sampai melakukan tindakan yang hal-hal di luar hukum itu nggak tahu kok. Baik, tapi ini jadi menarik, Prof, karena Prof Bowo tadi sudah sempat singgung apa yang menyangkut perut masyarakat banyak. Masyarakat itu yang lebih diutamakan. Nah, sementara hak angket ini kan yang mengajukan bukan masyarakat, Prof. Yang mengajukan itu adalah politisi-politisi dan ini tidak langsung menyangkut kepada hak pangan masyarakat. Itu. Jadi ini sebetulnya mewakili suara masyarakat atau mewakili suara partai, Prof? Semua itu saya kira yang mana sih kita bicara yang mewakili masyarakat dan sebagainya. Contohnya beras sampai sekarang mahal tuh. Saya itu mungkin tahu beras itu sekarang mahal. Bahan pokok itu ya. Mau puasa itu mahal. Ini bisa nggak? Ditekankan nggak bisa. Ini kan berarti kegagalan. Hanya satu kegagalan siapa, ya. Prof? Kegagalan ya pemerintah dong. Kegagalan pemerintah. Iya. Apakah ada kaitannya dengan bagi-bagi bansos kemarin, Prof, sehingga akhirnya harga beras sekarang jadi naik, Prof? Oh, sama pertanyaannya jangan menyerang gitu, guys. Jangan gitu, guys. Ya itu nantinya masyarakat yang tahu sendiri, guys. Sekarang bisa aja, guys. Kalau masalah tentang hal equal itu lihat aja di Google, kan bisa, guys. Jadi di akhir masa jabatan Pak Jokowi beras jadi mahal adalah kegagalan pemerintahan Jokowi. Kegagalan. Kalau itu memang pasti dong. Ya kan? Yang bisa untuk memutuskan segala sesuatu bahan pokok itu adalah Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan ikut kampanye, masa bisa ngurus seperti ini? Karena kampanye jadi gagal. Ya gagal ini semua. Jadi kita harus melihat jangan sampai kita itu mengikuti sesuatu yang kalau melihat sesuatu di sinilah di Surabaya TV ini loh, sesuatu kebenaran dalam arti menyampaikan itu yang netral dan benar. Dan hanya ada di Hukum di Mata Bowo ya, Prof, ya. Oh iya, guys, minum dulu, guys, ya. Boleh, Prof. Nah ini sambil Prof Bowo minum, kita akan buka sesi tanya jawab lagi, Prof, sama teman-teman yang ada di audiens. Ini air minum cheers, Prof. Oh, cheers. Cheers. Enak kan? Lebih segar, Prof. Segar. Saya minum ya. Kan sekarang tadi kita ada bahas yang panas-panas, harus disegerin dulu, Prof. Supaya nggak ikut kepanasan kita. Yang panas biar di atas saja ya. Iya, biar. Kita yang minum yang seger-seger aja. Oke. Lanjut deh. Kalau kita mau penyegaran langsung aja kita silakan teman-teman.
Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Talita dari Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. Ya. Pertanyaan saya ini, apa yang terjadi selanjutnya bila ternyata kemudian hasil pengusutan oleh anggota DPR ini ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundangan melalui kebijakan strategis yang ada di pemerintah terhadap penyelenggaraan pemilu? Terima kasih. Ya, memang penjagaannya ya itu terstruktur dan sistem yang masif ya. Kalau terstruktur, sistem dan masif ini bisa nantinya bukan dikarenakan penghitungan-penghitungan. Kalau penghitungan-penghitungan suara, saya kira nggak bisa menang. Kenapa? Karena nanti bukti itu adalah merupakan salah satu pertimbangan dari putusan dari MK. Kalau penghitungan pemilu, tapi kalau ini menjadi angket, ini yang dilihat dari situ. Nah, angketnya ketika ada hal-hal yang memang terstruktur sistem dan masih banyak ya, itu yang apa? Itu adalah semua yang saya katakan, baik kepala daerah, ada penekanan dari siapa-siapa yang seperti itu, yang namanya masif itu bukan kena hanyalah kecurangan, gelombang, penggelembungan dan sebagainya, bukan. Itulah yang disampaikan nantinya penghitungan seperti itu. Jadi bukan kena hanyalah kalau kita nilai, waduh 58 itu hanya berapa persentasenya, ini berapa 24, ini ada 19 sampai 58, ini kan susah. Berarti kan secara masif yang menang kan pasangan 2. Oke. Tapi kalau yang nanti yang dihitung itu adalah terstruktur sistem dan masif, itu adalah merupakan satu bagian, itu banyak. Contohnya ketika membuat satu keputusan menjadi banyak kan. Contohnya seperti itu. Lalu apabila betul-betul ditemukan kecurangan, Prof, sanksinya seperti apa, Prof? Dan nanti itu menjadi sanksi ketika nanti di dalam putusan hak angketnya inilah. Nanti seperti itu. Ya. Apakah bisa didiskualifikasi atau dilakukan pemungutan suara ulang atau seperti apa, Prof? Semua bisa di segala macam cara. Ketika kekuatan, saya katakan ada satu kekuatan, baik legislatif, DPR, maupun presiden, ada kekuatan. Nah, apakah sistem ini presidensial atau parlementer? Itu harus diketahui dulu. Kalau kita sudah sistemnya adalah parlementer, berarti apa? Presiden nantinya akan kalah ketika yang kelas itu adalah parlemen. Makanya ada oposisi dari parlemen loh ya. Saya nggak bicara nanti jangan sampai terjadi parlemen jalanan. Ini menjadi sesuatu yang tidak bagus. Kalau parlemen jalanan tiap itu unjuk rasa di mana, itu kan sebagai parlemen kan. Saya nggak. Tapi kan parlemen jalanan yang dilakukan misalnya dari mahasiswa adalah fungsi dari check and balance untuk pemerintah. Benar sebenarnya. Nah itu jangan sampai nantinya seperti ini, kasihan kan. Ya sebenarnya mahasiswa itu apapun pahlawan bagi saya. Ketika reformasi 98 itu tanpa mahasiswa nggak akan jalan. Bisa nggak? Kalau nggak ada mahasiswa nggak bisa jalan. Oke. Menjadi satu bahwa presiden itu sampai 32 tahun kan. Contohnya seperti itu kan. Tapi kan yang merombak adalah salah satu mahasiswa itu bagian adalah estafet bangsa, generasi bangsa nanti. Seperti itu, guys. Oke. Baik, guys. Ini ada pertanyaan lagi. Kita boleh ya, Prof, kasih waktu lagi untuk pertanyaan? Oh, iya, pertanyaannya bagus-bagus. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Vanesia dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Jika banyak yang tidak setuju dengan wacana hak angket terkait dengan proses pelaksanaan pemilu, apakah boleh dikatakan bahwa demokrasi di negara kita sedang tidak baik-baik saja? Terima kasih. Oke, itu menarik, Prof. Sampai kan katanya Prof bahwa tadi hak angket ini tidak pernah terjadi dalam sejarah pemilu di Indonesia dan baru kali ini terjadi. Artinya apakah memang pemilu kali ini tidak baik-baik saja, Prof? Kalau baik-baik saja nggak mungkin ada hak angket, tidak ada interpelasi, ya kan? Oke. Hak angket untuk apa dijalankan? Kalau baik-baik saja untuk apa? Berarti kekompakan ini adalah salah satu gapnya dari salah satu nantinya membuat satu legislatif ya. Legislatif ada gap dengan eksekutif ini kelihatannya. Nah, yang buat undang-undang ini sudah ada gap. Kalau sudah ada gap berarti ada persoalan. Nah ini yang dikaji kan. Dan sekarang dikaji apakah nanti akhir dari kalau ini ya angket benar-benar diajukan loh ya. Sampai sekarang saya belum tahu apa angket sudah enggak. Jangan sampai hanya wacana. Kalau cerita-cerita gampang, angket ini apa ini yang tapi mana realisasinya kan belum kan. Jangan ngomor-ngomor Bas ya. Ngomor-ngomor guys. Ini bukan pertanyaan seperti ini ya. Ini tidak baik-baik saja, demikian. Kalau baik-baik saja, angket tidak akan didengungkan, demikian.
Dengan adanya hak angket berarti tidak baik-baik saja ya, Prof? Ya. Langsung deh, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Silakan waktu dan tempat kembali, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Terkait hak angket, Prof. Perkenalkan dulu dari mana dan dari siapa? Perkenalkan, nama saya Viola dari Universitas Dr. Sutomo, mewakili Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Terkait hak angket, Prof, jika nanti misalnya beberapa partai politik atau koalisi 1 dan 2 mengajukan hak angket terkait adanya dugaan kecurangan pemilu, tetapi seperti yang Prof sampaikan tadi, bahwa harus ada pembuktian yang terstruktur dan masif terhadap kecurangan pemilu ini. Yang ingin saya tanyakan, kecurangan yang seperti apa atau dalam bentuk apa yang bisa membuktikan bahwa pemilu kemarin itu menjadi suatu permasalahan, sedangkan gap atau jarak quick count saat ini antara paslon 1, 2, dan 3 itu jaraknya jauh. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik, Prof. Mungkin tadi yang dimaksud 01 dan 03 kalau membentuk koalisi dan mengajukan hak angket seperti apa, Prof? Karena kan gap hasil real count walaupun belum 100% kan udah terlalu jauh, Prof, untuk pembuktiannya. Akan susah, Prof. Tadi ada yang siapa orangnya kan, di balik ini siapa? Tadi terstruktur ya, sistem dan masif tadi. Terstruktur, masif, dan kata Prof tadi ada orang. Siapa? Ada orang, ini adalah bentuk perintah. Nah, perintah dari bos besar, ya presiden dalam jajarannya. Ya gitu, ada sesuatu yang berhubungan. Kalau terstruktur sistem dan masif, berarti nantinya ini menjadi mengubah. Jadi itulah yang diajukan nanti menjadi hak angket. Hak angket itu kalau tak ketahuan loh ya. Contohnya sudah ketahuan berarti ada yang nggak ketahuan, Prof? Oh, ini kalau ketahuan harus data disampaikan nanti pada waktu persidangan ketika di dalam hak angket ini kan berarti ada sidang di parlemen ini, bukan sidang-sidang di pengadilan loh ya, bukan di MK loh, di parlemen ada sidang dan sidang ini diputuskan bagaimana kan gitu. Apakah bisa membuktikan bahwa tadi sampaikan tentang masalah tentang sistem terstruktur dan masif, berarti ini adalah satu perintah yang aturan ini menjadi satu besar yang diketahui. Oke, jadi ini yang dibuktikan adalah kecurangan yang misalnya suaranya sudah dicoblos duluan, atau yang dibuktikan adalah terstruktur dan masifnya sebetulnya, Prof? Itu ada perintah. Perintah itu nggak boleh, kamu harus semua nggak boleh, harus coblos A. Nah, artinya gitu. Hak angket ini untuk mengusut kecurangan pemilu atau untuk mengusut siapa di baliknya? Nah, itu sebetulnya itu. Jadi ketahuan dari situ. Loh, kalau ini ternyata ini baru bisa. Nah, nantinya bisa saja kalau seperti ini memang benar dibuktikanlah di MK. Itu maksudnya. Akhir-akhirnya dirinya di MK. Alurnya nanti akan ke situ, tapi kan dicari dulu. Dan itu proses yang panjang, ya, Prof, ya? Proses yang panjang untuk sampai ke MK ya, Prof, ya, untuk pembuktiannya. Nah, inilah yang lama itu, sampai ke MK itu lama. Bisa saja gak ke MK, tetapi pemerintah seperti itu menjadi salah satu gap antara eksekutif dan legislatif. Gap itu apa? Memangnya kalau nggak ke MK mau kemana, Prof? Loh, bisa saja nggak ke MK, tergantung suka-suka toh. Dia punya membuat undang-undang kan, legislatif kan, tapi sebetulnya prosedurnya di MK kan gitu. Tapi dia suka-suka, saya membuat undang-undang, situ juga membuat undang-undang dengan cara apa? Kan bisa saja. Rancu ya, Prof, jadinya, Prof, ya. Sana bisa bikin, sini bisa bikin, gitu ya, Prof, ya. Lah, saya tadi pembagian kekuasaan tadi, ya itu trias politika, ada eksekutif, yudikatif, legislatif, jadi semua itu buat. Berarti sebetulnya Prof sekarang sedang mengkritik trias politika atau seperti apa, Prof? Ya, saya bukan sampai, saya kritik hari ini, kan ketahuan sekarang, hak angket, berarti apa? Berarti apa? Ada gap untuk dari keputusan dari eksekutif, berarti kan gitu kan? Nah, berarti ini kan sudah jelas, bukan ini analisa, tapi hanyalah ini adalah bukan analisa lagi, tapi memang kenyataan seperti itu. Oke, baik, Prof, ini ada pertanyaan terakhir dari teman-teman dari GMNI. Boleh kita kasih kesempatan ya, Prof? Ya. Singkat saja, silakan. Perkenalkan, nama saya Surya dari Universitas Dr. Sutomo. Ya. Saya ingin menanyakan, pertanyaan saya, terdapat 3 hak DPR, yaitu hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Nah, hak menyatakan pendapat DPR salah satunya adalah tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Maksud dari hal tersebut seperti apa ya, Prof? Dan mungkin bisa diberikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya. Jadi hak angket itu adalah hak DPR ya untuk menyelidiki atau untuk menanyakan
bisa saja itu interpretasi, ya, angket, ya, pendapat itu bisa saja nanti dipanggil. Nah, contohnya, loh ini kok ada uang, ya, untuk apa? Katakanlah 400 berapa triliun, katakan demikian. Loh, pakai apa? Itu bisa nanti tanyakan seperti itu. Tanyakan pada Kementerian Keuangan. Nah, berarti apa? Untuk apa dan sebagainya boleh. Nah, tadi ya interpretasi seperti itu, hak pendapat itu. Jadi menyatakan ada 3 hal tentunya. Dan juga sebagai pengawasan keuangan, DPR seperti itu kan. Mengawasi dong keuangan, itu kan. Nah, itulah hak dari DPR, hak dari konstitusi. Jadi ya konstitusi itu memang haknya DPR. Boleh, nggak boleh ada larangan, nggak boleh menolak, itu haknya DPR. Oke. Jadi tidak bisa menyalahkan. Ketika ada kerancuan, memang inilah negara dalam tidak baik-baik saja. Seperti itu kan? Oke. Pertanyaan tadi? Nah, benar itu. Kalau ada seperti itu berarti tidak baik-baik saja. Kenapa? Ini hak DPR akan ditanyakan, hak DPR digunakan. Biasanya hak DPR nggak pernah digunakan seperti ini, tapi digunakan ya. Memang haknya angket, nggak bisa menghalang-halangi. Nah, siapa yang menghalangi berarti apa? Berarti di luar sistem konstitusi. Ya, demikian. Berarti apa? Berarti ketiga-tiga tadi merupakan hampir sama, tidak serupa. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menanyakan, untuk mengawasi, untuk mempersoalkan. Demikian, terima kasih. Oke, baik Prof. Terakhir mungkin Prof, kepada pemirsa Surabaya TV mau disampaikan Prof, pesan apa untuk masyarakat terkait hak angket yang sedang membuat riuh di tengah-tengah masyarakat ini Prof? Jadi saya ada guys. Pesannya Prof kepada masyarakat. Pesannya masyarakat ini ya udah jangan terpengaruh masalah yang lain-lain, tapi ini urusannya orang yang nanti sudah dipercaya. Tapi di samping itu memang mahasiswa itu juga memang orang-orang yang intelektual, juga harus memang mengasih juga. Contohnya apa? Contohnya kemana arahnya? Bukan mahasiswanya diem saja, tapi mahasiswa penting itu hanyalah untuk sebagai bagian dari estafet bangsa. Nanti generasi ini mahasiswa loh ya. Nanti kan pengganti dari semua kan dari mahasiswa. Nah, mahasiswa juga harus cerdik juga. Jangan sampai mahasiswa dicekoi hanyalah pendidikan, tapi hal-hal seperti ini juga harus tahu. Contohnya GMNI tadi, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu penting. Nah, itu apa? Itu merupakan saja bagian dari nanti ada nilai-nilai tersendiri, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai satu estafet bangsa kepemimpinan seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira masyarakat yang penting saya berharap pada pemerintah agar satu yaitu ketika menghadapi puasa bulan Ramadan ini ya, ini sebetulnya kalau bisa ya bahan pokok itu harus diturunkan. Kalau bisa ada operasi pasar ya, jangan sampai gara-gara ini nanti ada indikasi gara-gara bansos lah, itu repot kan. Nah, oleh karena itu penting untuk dinetralisir, untuk di-cover supaya beras itu jangan mahal, bahan-bahan pokok itu. Kenapa? Karena masyarakat sudah menjerit, meronta-ronta dikarenakan sekarang contohnya bukan apa melihat TV di mana ini segala. Ya, oleh karena pemerintah itu yang bertanggung jawab atas hal-hal yang menjadi salah satu kepercayaan pengangkatan dari rakyat. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof atas penjelasan dan waktunya. Lukis kok nggak ikut juga? Semoga ya Prof ya, dengan adanya hak angket ini bisa mengedukasi juga masyarakat bahwasannya mereka juga dapat bisa menyuarakan ya Prof melalui partai-partai yang mereka pilih. Nanti hak angket ini bisa mengawasi jalannya pemerintahan ini. Dan semoga Prof kedepannya nanti pemilu tetap berjalan dengan damai, apapun hasil hak angketnya, semua masyarakat tetap bisa damai dan harga beras turun tadi yang terpenting ya Prof ya. Oke, baik Prof, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih, dan kita tetap seharusnya percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya, saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.